Al-Quran dan Tafsir. Hari ini kami bersama Al-Ustadz Haji Muhammad Riza MPD MA akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan Pancasila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Bagaimana ya kabar? Alhamdulillah. Gimana nih pendapat Ustaz tentang Pancasila dan agama, keterkaitannya itu gimana Ustaz? Berbicara tentang Pancasila dan agama, ini dua hal yang berbeda namun saling berhubungan dan saling berkaitan. Karena kalau kita lihat bait-bait yang ada di dalam Pancasila, dari sila pertama sampai kepada sila kelima itu adalah merupakan prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Katakanlah contohnya misalnya sila yang pertama ini berhubungan dengan masalah tauhid, ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa berarti hubungannya dengan tauhid. Nah, di dalam agama kita itu ditekankan tentang perkara tauhid, bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Dia Allah, Tuhan yang Maha Esa. Artinya kan selaras ini dengan Pancasila yang pertama, ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa yang pertama. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam Islam pun juga kita ditekankan untuk berakhlakul karimah, untuk mendahulukan adab ketimbang yang lain. Karena memang Nabi kita SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu ya adab. Innama bu'istu liutammima makarimat akhlak, kata Nabi. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Artinya sila kedua pun tidak bertentangan dengan agama kita. Dia selaras, dia beriringan, dan itu adalah merupakan nilai-nilai yang wajib kita terapkan di dalam kehidupan beragama. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Di dalam agama kita disuruh untuk saling berjamaah. Makanya kan sholat berjamaah, katanya jamaah itu kan bagaimana dengan adanya jamaah itu kita disuruh untuk bersatu, jangan bercerai-berai. Karena sesuatu yang bercerai-berai itu akan mendatangkan kemudaratan, ya kan, jauh daripada kata manfaat. Sedangkan Islam menekankan yang namanya persatuan. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam Islam pun juga kita disunahkan, dianjurkan, bahkan diwajibkan ketika ada suatu masalah, janganlah masalah itu menjadikan kita bercerai-berai. Untuk menyelesaikan suatu masalah, Islam mengajarkan kepada kita untuk ta'awun, ya kan? Ta'awun, kemudian tabayyun, dalam rangka mencari solusi setiap masalah. Itu yang namanya musyawarah. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah merupakan kesimpulan di dalam kita beragama. Bagaimana di dalam kita beragama ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang berhubungan dengan hablum minan nas. Hablum minan nas itulah sosial maksudnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz, kan tadi Ustaz itu sudah menyampaikan bagaimana hubungan Pancasila dan agama Islam. Lalu bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk kita yang beragama Muslim. Gimana Ustaz? Jadi kan sudah kita sampaikan tadi kan bahwasanya Pancasila itu selaras dengan prinsip atau nilai-nilai di dalam agama Islam. Jadi prinsip yang ada di dalam Pancasila itu selaras beriringan dengan nilai-nilai di dalam agama kita. Ketika kita berbicara tentang bagaimana sih cara menerapkan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi kita yang beragama Islam, kembali kepada kita memahami makna daripada Pancasila yang pertama sampai Pancasila yang terakhir tadi. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini cara penerapan nilainya di dalam agama kita, bagaimana kita bisa toleransi terhadap agama yang lain, ya kan? Jangan kita mengolok-olok, ya kan? Atau kita punya paham-paham yang ekstrim, kan seperti itu. Apalagi sampai menganggap bahwasanya agama kita yang paling benar, agama orang salah, ya kan? Itu cukup diyakini di dalam keimanan kita masing-masing, tanpa tujuannya mencemooh agama lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti cara penerapan nilainya adalah bagaimana kita bisa menjunjung tinggi keadilan dan keberadaban, ya kan? Kita angkat martabat sesama manusia, ya kan? Di dalam kita bergaul, ya kan? Kehidupan kita sehari-hari, maka kita junjung akhlakul karimah, ya kan? Dengan kita junjung akhlakul karimah,
Ini adalah merupakan bagian daripada penerapan terhadap sila yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah persatuan Indonesia, ya kan? Dimana cara menerapkan nilainya adalah hendaklah kita bersatu. Kita bersatu, kemudian jangan sampai bercerai-berai, jangan sampai berpecah belah. Kalau toh ada suatu masalah, maka hendaklah kita selesaikan dengan musyawarah, selaras dengan sila yang keempat. Kita junjung tinggi musyawarah, kita junjung tinggi tabayun. Jadi kalau Ustaz begitu cara kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah menjunjung tinggi keadilan, ya, keadilan yang menyeluruh, bukan keadilan yang timpang, ya kan, yang merujuk kepada satu individu, satu agama, atau satu ras, atau satu suku saja, tidak, tapi semuanya meliputi. Itulah menurut paham Ustaz sendiri cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ustaz atas Lalu, bagaimana pesan Ustadz untuk generasi muda, khususnya kaum Gen Z, untuk tetap menjaga toleransi antar umat beragama? Kalau menurut ulun lah, kembali kepada kita harus memahami makna Pancasila yang sudah dijelaskan tadi dan hubungannya dengan agama. Ketika kita memahami makna Pancasila, yang kita sudah mengerti bahwasanya antara Pancasila dengan agama itu tidak ada pertentangan, dia saling punya keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, otomatis dia akan menjadi suatu sarana bagi kita untuk tetap menjaga kerukunan di dalam beragama. Contohnya kalau kita membaca kembali bunyi sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, masing-masing agama meyakini bahwasanya Tuhan itu hanya satu, Tuhan itu tunggal, Tuhan itu Esa. Baik agama Islam maupun selain daripada non-Islam pun juga mereka mengimani bahwasanya Tuhan itu satu, Tuhan itu tunggal. Jadi kalau sama-sama mengimani Tuhan yang satu, lalu apa yang diributkan? Ya, apa yang diributkan? Berarti disitulah tertanam nilai kita untuk bisa bertoleransi terhadap perbedaan di dalam agama. Kalau tujuannya kan berbeda-beda tetapi tetap satu kan. Itulah Bhinneka Tunggal Ika kan. Jadi kesimpulan daripada Pancasila itu kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat kembali bunyi daripada sila yang keberapa, yang persatuan Indonesia itu? Ketiga kan, persatuan Indonesia. Berarti kan kita dituntut untuk bersatu. Ya kan, kita dituntut untuk bersatu. Apapun agama kita, apapun kepercayaan kita, apapun keyakinan kita. Ya kan, para pendiri bangsa dulu mengajarkan kepada kita bagaimana perbedaan itu tidak menjadikan suatu halangan untuk kita bersatu. Bayangkan Indonesia ini berbeda dengan negara-negara yang lain. Kita banyak terdiri dari suku bangsa, terdiri dari banyak pulau, namun tetap satu. Di situ para pendiri bangsa mengajarkan kepada kita untuk bersatu. Kembali lagi kepada Bhinneka Tunggal Ika tadi, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi kesimpulannya adalah bagi generasi muda, khususnya kaum Gen Z, banyaklah belajar, ya, perbanyak belajar, perbanyak literasi, literatur, ya kan. Apalagi gadget kita ini hendaklah kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan menambah wawasan kita terhadap keilmuan. Terutama tujuannya adalah agar kedepannya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi kita berada di negara Indonesia ini adalah negara kesatuan yang dituntut untuk bersatu, jangan bercerai-berai. Demikian. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ustaz atas waktu dan penyampaiannya. Sama. Dapat kami ambil pelajaran dari penyampaian Ustaz tadi, serta dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, Pancasila merupakan dasar negara yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Kesimpulan yang kedua yaitu sebagai seorang muslim ditekankan untuk kita menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kesimpulan yang terakhir, bahwa kita saling menghormati antar umat beragama. Terima kasih Ustaz, semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan, Amin, amin. serta panjang umur dan Amin. rezeki yang berkah.